Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mempunyai hidup ini, kami mau berterima kasih dan kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah pada malam ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman yang kami baca dan renungkan ini ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 21 ayat 10 hingga yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Tuhan, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati, siapa di antara kita yang tidak mengetahui atau mengenal Rasul Paulus? Rasul Paulus ialah hamba Tuhan yang sangat taat dan konsisten di dalam melaksanakan pelayanannya. Ia selalu semangat dan sangat totalitas di dalam melakukan pelayanannya. Pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus dimulai dari hati yang ia persembahkan kepada Tuhan. Seluruh pelayanan Paulus diawali dengan doa dan rasa percaya yang besar kepada Allah. Perikop bacaan kita malam ini merupakan alur dari perjalanan Paulus bersama pengikut dan muridnya menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Paulus dan muridnya singgah di beberapa tempat sebelum sampai ke Tirus. Dalam perjalanan tersebut, murid-murid mendengar bisikan Roh Tuhan agar Paulus mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Setelah Paulus dan muridnya sampai di Ptolemais, mereka bertemu dengan seorang nabi dari Yudea yang bernama Agabus. Nabi Agabus juga menceritakan bahwa Paulus akan mendapat siksaan di Yerusalem. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus
sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Umat Tuhan, untuk kedua kalinya para murid meminta agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem karena ia mendengar perkataan apa yang dikatakan oleh Nabi Agabus dari Yudea tersebut. Dalam ayat yang ke-12 juga di sana dikatakan, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat ini menunjukkan betapa cinta dan hormatnya para murid ketika mendengar akan apa yang terjadi kepada gurunya. Di sana ada rasa sedih, ada rasa cemas yang dirasakan oleh para murid dan pengikutnya. Namun ada respon yang luar biasa yang Paulus katakan kepada para pengikut dan muridnya. Mari kita lihat pada ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Umat Tuhan, ayat 13 ini, apakah yang dikatakan oleh Paulus merupakan melawan dari perkataan Roh Tuhan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengapa demikian? Karena dari apa yang disampaikan Roh Tuhan melalui Agabus merupakan suatu peringatan untuk berjaga-jaga, bukan sebuah peringatan atau larangan untuk pergi ke Yerusalem. Di ayat yang ke-13 tidak ada, di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Umat Tuhan, karena apa yang telah dikatakan Paulus kepada pengikut dan muridnya pada ayat yang ke-13 sangat tegas bahwa ia akan tetap datang ke Yerusalem. Di sana pada ayat yang ke-14, para murid dan pengikut sudah menyerah untuk menasehatkan Paulus agar ia tidak datang ke Yerusalem. Namun atas apa keputusan yang diambil oleh Paulus, murid-murid dan pengikut hanya bisa berserah dan mereka berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang dirasakan Paulus saat itu juga kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita pasti memiliki banyak pergumulan yang harus kita hadapi, baik
pergumulan kehidupan pribadi, keluarga, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, studi, dan pelayanan kita. Nah, kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada? Apakah kita lemah atau pasrah di dalam menghadapi setiap pergumulan tersebut? Sebagai orang Kristen, tentu saja kita tidak boleh lemah di dalam menghadapi setiap cobaan dan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Paulus melalui firman malam ini mengajak dan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sikap dan keberanian untuk tetap maju di dalam menghadapi dan menjalani seluruh proses kehidupan ini melalui doa, ketaatan, ketekunan, berpengharapan kepada Tuhan. Umat Tuhan, ingat dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan selalu berjalan bersama kita. Dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita di dalam kehidupan ini. Amin.